Assalamualaikum, Sampurasun. Welcome back to my channel bersama saya Pandu Fajar Mulat di podcast Mata Pandu. Kali ini temanya akan membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa, lembaga yang berada di tingkat desa. Nah, banyak perspektif ataupun tanggapan-tanggapan masyarakat tentang peranan dan fungsi BPD ini yang masih perlu banyak dipertanyakan atau banyak hal yang harus dirubah dalam fungsinya melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Apakah BPD ini lembaga tertentu ataukah ada hal yang memang tidak bisa diungkapkan di fakta di lapangan? Nah, untuk menjawab semua ini, saya hadirkan Ketua Ampetnas DPC Kabupaten Purwakarta bersama Kang Haji Robiansa Pratama. Selamat siang, Kang Haji. Siang, Kang Haji Robi, damang. Alhamdulillah. Kang Haji, kan akhir-akhir ini banyak polemik ya bahwa BPD ini sebetulnya kan mempunyai kesetaraan dengan pemerintahan desa. Betul. Ya kan? Nah, sebagai wadah yang menaungi Badan Permusyawaratan Desa, yang dirasakan Kang Robi setelah menjabat menjadi Ketua Ampetnas, apa sih kondisi yang memang dirasakan Kang Robi ini harus ada sesuatu yang harus dioptimalkan peran serta Ampetnas di sini? Gimana tuh Kang? Ya, jadi gini ya, kalau sesuai dengan kacamata kita nih ya, intinya dari setelah kita, kalau saya kan periodisasi pertama 2019 sampai 2026 harusnya ya. Cuma karena ada masa perpanjangan sesuai dengan Undang-Undang Desa terbaru tuh nomor 6 tahun 2024, sehingga masa perpanjangan kita kan ditambah jadi 8 tahun gitu. Jadi kalau saya melihat memang dari segi masyarakat pun masih jarang ada yang paham bahwa BPD itu fungsinya mau ngapain sih gitu kan. Ya. Artinya memang pemahaman tersebut pun mesti kita tingkatkan, karena peran serta pemerintah pun harus juga terlibat. Karena di sisi lain, kalau misalkan BPD-nya pun dibiarkan, kalau tadi disampaikan oleh Kang Pandu, BPD ini tertidur, iya. Karena sampai saat ini memang dirasa BPD ini ada fungsi ataupun tidak, bergerak ataupun tidak, pemerintahan desa tetap berjalan kok. Nah, makanya pemahaman ataupun penyampaian tentang tugas dan fungsi BPD ini pun supaya fungsinya sebagai penjembatan antar masyarakat kepada unsur pemerintahan di desa ini bisa lebih efektif, sehingga masyarakat lebih tahu apa sih fungsinya. Kalau disebut sebagai dewannya di desa ini harus seperti apa dewan ini, karena kembali lagi kita ada 3 fungsi BPD, yaitu pengawasan, aspirasi, dan informasi. Ya. Itu sih kurang lebihnya, Kang Pandu. Nah, selama ini kan banyak dirasakan hal-hal yang memang belum dilaksanakan secara optimal. Betul. Peran fungsi BPD itu. Nah, Ampetnas kan hadir di sini untuk melakukan suatu mungkin menampung aspirasi dari semua BPD. Betul. Ya kan? Nah, mungkin kan ada hal-hal yang terpenting yang menjadi catatan khusus nih, Kang Robi, bahwa bagaimana caranya BPD ini berfungsi dengan maksimal, ya kan? Terutama ada kesetaraan antara BPD dan pemerintah desa. Jangan sampai, kan BPD ini berfungsi sebagai legislasi, ya kan? Dia mempunyai fungsi pengawasan. Dia juga berperan di dalam kegiatan musyawarah desa. Dia juga menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, kiat-kiat apa nih yang akan dibawa Kang Robi sebagai Ketua Ampetnas sekarang
agar BPD hari ini akan menjadi BPD yang mempunyai satu perubahan baru di masyarakat, terutama di desa yang berada di Kabupaten Purwakarta. Ya. Jadi intinya asosiasi di sini kita coba hadir karena kalau berbicara tentang kebebasan berorganisasi ini kan tentunya kembali lagi masyarakat ataupun kita lebih kepada organisasi profesi ya, mungkin BPD ini menguatkan peran serta ke-BPD-an ini supaya masing-masing BPD di tingkat desa ini ketika mereka kurang paham, ketika mereka perlu satu sama lain bergandengan tangan supaya bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintahan desa, unsur-unsurnya memang dimanfaatkan secara baik dan benar. Nah, kita sebagai asosiasi APEDNAS hari ini memang hadir untuk BPD se-Kabupaten Purwakarta yang terbentuk ada 183 desa. 183 desa yang notabene-nya mungkin ada yang 5, 7, dan 9 sesuai dengan Permendagri 110-nya bahwa kapasitas ataupun komposisi BPD itu menyesuaikan bagaimana luas daerah dan juga komposisinya itu menyesuaikan dengan unsur pemerintahan di desa tersebut gitu. Jadi ya dari 183 desa setelah kita rangkum ada 1037 kalau nggak salah ya dari anggota kita ini BPD yang aktif sesuai dengan SK-nya yang diterbitkan oleh Bupati sama dengan kepala desa kita juga. Nah tentunya fungsi dari asosiasi APEDNAS ini pun membantu ketika ada kesenjangan, ketika ada ketidaksesuaian apa yang dirasakan oleh rekan-rekan BPD dan juga apa yang mungkin dari unsur pemerintah daerah memerlukan peran serta asosiasi dalam menyatukan persepsi bahwa fungsi dari BPD ini memang membantu mensukseskan apa yang menjadi visi misi kepala desa untuk membangun desa. Artinya ya kita juga punya peran serta nih. Karena kalau disampaikan memang isi dari anggota APEDNAS ini pun adalah para anggota BPD di masing-masing desa di 183 desa. Jadi kita mencoba memfasilitasi, menjembatani dari masyarakat kepada BPD dan BPD-nya yang mungkin merasa ada kesenjangan antara BPD dengan kepala desa, BPD dengan unsur kecamatan atau BPD dengan unsur pemerintahan daerah. Nah kami asosiasi APEDNAS hadir untuk mencoba menjembatani itu. Nah sekarang kan selama ini jumlah anggota BPD itu kan tergantung kekuatan wilayah kan. Betul. Ada yang 5, ada yang 7, 9 nih. Betul. Nah sejauh pantauan Kang Robi sampai hari ini, misalnya dalam satu desa itu ada 5, ada 7, ada 9. Apakah yang 5 atau 7 atau 9 itu semuanya efektif berperan suara? Nah ini juga perlu Kang Robi. Betul. Kan supaya menjadi penyeimbang. Iya. Kalau tidak misalnya dalam 5 yang aktif 2. Bagaimana kalau kita memenuhi quorum misalnya nih? Betul. Quorum suara atau pendapat. Kalau yang 2 yang aktif, yang 3 tidak. Betul. Kan itu juga. Ya. Disitulah makanya sebenarnya dari aturan-aturan ini pun kita agak terbentur nih Kang Bandung. Ya. Jadi artinya memang betul kondisi sampai saat ini bahkan saya sudah coba untuk gali informasi bahwa dari masing-masing desa semenjak dari 2009 kemarin itu kita coba tanya untuk BPD yang sudah 2 periode, 3 periode bahkan itu kalau kita tanya sebenarnya dari 5, 7, dan 9 itu aktif semua nggak sih gitu. Ya. Nah ini hampir rata-rata memang yang 5 aktif 2, yang 7 aktif 2, yang 9 aktif paling banyak 3-4 orang. Nah ini juga menjadi kendala ketika misalkan kembali lagi BPD itu menjadi lembaga yang kolektif kolegial, musyawarah mufakat dalam menentukan keputusan itu harus melalui musyawarah sehingga pada saat mengambil voting itu dirasa kurang pas ya karena dari jumlah yang 9 hanya 3, 4 atau bahkan paling banyak 5 ini pun dirasa ada kesulitan rekan-rekan BPD ini untuk bisa yuk bagaimana nih, makanya saya mungkin baru ini juga belum berapa bulan ini ya saya baru dilantik
saya juga baru menduduki sebagai Ketua DPC APEDNAS Kabupaten Purwakarta, sehingga saya sedang memilah-milih apa sih yang harus saya benahi lebih dulu. Jadi sedikit demi sedikit coba saya pilih mana sih hal-hal yang memang harus kita benahi secara keorganisasian. Nanti ke depan mungkin juga ada hal-hal yang memang kita akan kerjasama dengan unsur DPMD, induk dinas kita ya, dengan dinas pemerintahan desa, dan itu pun memang harus ada banyak bidang yang memang harus ikut andil, tidak hanya APEDNAS saja gitu. Ya, jadi ya sedikit demi sedikit lah kita benahi, karena luar biasa juga ternyata nih APEDNAS ataupun BPD-nya ya unik lah ya, tidak hanya di Purwakarta gitu. Ya memang kan gini juga Kang Robi, artinya kan ini juga harus ada peranan penting dari APEDNAS. Jadi bukan menjadi rahasia umum ya, bukan menjadi sesuatu yang memang dirahasiakan gitu di masyarakat, terutama dalam pemilihan nih kan. Betul. Harus selektif itu harus dikedepankan, qualified itu juga harus dikedepankan kan gitu. Nah tentunya juga APEDNAS di situ juga harus berperan nih, walaupun memang berujung kepada pemilihan masyarakat nih. Betul. Nah hadirnya APEDNAS di situ juga harus memberikan edukasi terhadap masyarakat ketika memilih menjadi anggota APEDNAS, anggota BPD ataupun menjadi ketua BPD. Yang mana saya rasa kan mereka itu dituntut harus lebih independensinya lebih tinggi lah. Betul. Ya kan? Betul. Dia harus punya integritas, karena secara tidak langsung juga dia kan setara dengan pemerintahan desa. Jangan sampai juga budaya-budaya harus dihilangkan Kang Robi. Iya. Apa coba budaya yang harus dihilangkan? Terutama ini kan para anggota BPD ataupun ketua BPD itu biasanya mereka itu adalah misalnya para simpatisan atau tim sukses. Tim suksesnya kepala desa. Betul. Nah sekarang bagaimana dia akan melakukan fungsi BPD secara independen, secara objektif, ketika memang kedekatan secara emosional juga dan dia dipilih kepala desa. Betul. Nah kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh APEDNAS? Jadi beberapa kajian kita pun ada beberapa yang memang secara implisit kita juga melihat kalau kita juga tidak bisa mengesampingkan ya, ada kepentingan politik lah di situ mungkin ya. Artinya selama memang kepentingan itu pun bisa dilakukan secara normatif intinya, karena ada beberapa juga yang kalau kita lihat, saya pernah nanya beberapa desa Kang Pandu itu tidak melalui mekanisme pemilihan BPD. Yang lucu di situ, karena kalau khususnya buat wilayah saya itu saya kebetulan BPD di Desa Cibening, Kecamatan Bungursari. Nah ini kalau saya itu di wilayah kami ini ketika pemilihan BPD, walaupun misalkan ada unsur misalkan ayo udah aja yang maju misalkan atau siapa gitu ya. Nah ini tetap normatifnya, administrasinya tetap harus dipenuhi. Salah satu contoh misalkan pemilihannya tetap walaupun misalkan sudah disetting misalkan gitu ya, tapi tetap administrasinya, berita acara, daftar hadir dan sebagainya harus ada. Nah ini ada beberapa yang justru kalau kita buka secara kajian teknisnya ini, dari mana dasar si A ini dipilih sebagai BPD, sedangkan dokumen teknisnya ini untuk tidak ditempuh, tidak ada pemilihan, tidak ada musyawarah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ini jadi BPD. Nah ini juga jadi hal-hal yang mungkin ke depan kan kita juga mungkin beres di 2027 ya kalau nggak salah, kan kita nambah 2 tahun kan BPD habis 2027. Nah nanti kita juga kemarin kebetulan saya juga atau APEDNAS khususnya Purwakarta kemarin baru audensi dengan Komisi 1 karena undang-undang tentang BPD ini perda di Kabupaten Purwakarta itu ketinggalan. Kalau di kabupaten lain itu juklak-juknisnya sudah ada, perdanya itu sudah ada tentang BPD secara spesifik. Karena suka tidak suka ya BPD itu adalah legislatifnya di desa. Kembali lagi juklak-juknisnya itu pun harus disusun supaya tidak overlap ya. Artinya kadang-kadang juga kan ada yang disebut ya BPD
rasa inspektorat, BPD rasa kejaksaan. Jadi, nah ini yang memang harus sedikit demi sedikit lah kalau tadi Kang Pandu sampaikan. Ini apa nih gitu kan? Nah kita dari hal dasar pun pemilihan spek dari untuk SDM BPD ini pun memang harus dispesifikkan supaya ya kalau kita bicara regulasi, sedangkan usia batas maksimumnya pun tidak ada nih. Nah ini kan jadi beban moral juga. Saya misalkan selaku ketua asosiasi, ketika menentukan bahan materi untuk dibahas tentang regulasi, jangankan mau paham gitu, untuk bacanya pun saya rasa udahlah, banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam, artinya rambutnya sudah tidak hitam lagi gitu Kang Pandu. Nah, kan, memang betul juga kan Robi. Akhirnya kan kalau berbicara qualified, berbicara potensial human resource-nya ya atau sumber daya manusianya juga lebih baik memang secara petunjuk pelaksana teknis juga harus dibuat nih. Harus, ya kan? Betul. Nah, apalagi Perda di Kabupaten Purwakarta ini belum kan? Belum ada. Nah, harusnya pemerintah juga di sini lebih concern terhadap itu. Betul. Jadi jangan sampai, kan mereka juga harus paham dong di tingkat desa itu ada lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai melaksanakan eksekutifnya di pemerintahan desa, melaksanakan fungsi legislatifnya ada di BPD. Betul. Nah, keserasian ini, keselarasan ini, keharmonisan ini juga harus dibangun. Harus dibentuk. Harus dibangun. Suka tidak suka, itu kan merupakan satu bagian utuh. Iya. Ya kan, sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Walaupun faktanya nih Kang Robi, bahwa masih ada dominasi kepala desa nih. Sangat ada. Nah, kalau memang ada regulasi yang mengatur, misalnya dalam kualifikasi pemilihan ketua BPD, katakan itu kan dari faktor usia, misalnya ya, kalaupun dari pendidikan. Nah, itu juga harus menjadi ada standarisasi lah. Menjadi standarisasi. Buat apa? Yaitu tadi menghindari hal-hal yang memang katakan Robi tema tadi geus ubana geus kolot, bener tuh. Ditunjuk dari BPD, jangankan dia untuk memberikan keputusan. Sementara dia membaca regulasi dan sebagainya saja dia tidak paham. Udah berat, betul. Pada akhirnya dia sumuhun daun, nyawe berikan kepada kepala desa. Betul. Nah, harus ada satu perubahan yang fundamental Kang Robi. Betul. Ya saya sangat apresiatif terhadap visi-visi yang akan dilaksanakan oleh Kang Robi sebagai ketua Ampetnas. Tentu juga saya secara pribadi mendukung nih, sangat mendukung penuh ketika ada satu perubahan khususnya di Kabupaten Purwakarta. Inginnya bahwa Ampetnas di Kabupaten Purwakarta hadir memberikan satu warna baru dan merupakan menjadi barometer bagi kabupaten, kota ataupun desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Tapi kan tidak mudah Kang Robi. Tidak mudah, betul. Ya kan? Nah, ya kalau saya secara pribadi nih, dari pandangan mata saya nih, mata Pandu ceritanya Kang Robi, kan? Pertama itu yang harus kita gagasi itu regulasinya dulu dibenerin. Sepakat. Ya kan? Betul. Jadi ada batasan norma-norma, ada kualifikasi dan standarisasi tertentu. Itu aja dulu nih. Betul. Kalau ingin menciptakan sumber daya manusia yang memang sesuai lah, minimal sesuai deh. Minimal sesuai dulu. Nah, kedua juga harus menghindari subjektivitas. Ketika memang tunjuk tonggong ya kepala desa karena tim sukses asal juga, ada. Ya kan? Akhirnya tidak berfungsi karena kedekatannya susah juga. Bagaimana akan melaksanakan fungsi pengawasannya? Dia ikut di dalam melegislasi peraturan desa ataupun menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, gitu Kang Robi. Ya, jadi memang beberapa kajian teknis sudah rekan-rekan, karena kebetulan juga kan pembentukan kepengurusan di kita pun ada beberapa bidang yang bidangi sesuai dengan komposisi yang memang harus kita laksanakan di unsur ke-BPD-an. Salah satunya ada pembinaan, pemerintahan desa, tentang pembangunan dan sebagainya. Nah, ini rekan-rekan di kepengurusan DPC pun sudah mulai turun ke lapangan, coba untuk menggali informasi, coba untuk mengkaji secara kajian teknis apa sih kendala-kendala di lapangan. Nah, makanya mungkin dengan usia yang ya mungkin baru seumuran jagung lah, belum ya, kalau balita mau baru lahir kemarin lah gitu Kang Pandu ya. Kita coba untuk menggali dulu dasar-dasar apa sih. Jadi nanti supaya kita pilih-pilih mana sih nih yang memang harus kita selesaikan lebih dulu, sehingga kalau kita bahas memang secara optimal ataupun secara global
memang yang kita inginkan adalah regulasinya yang kita tempuh. Karena kemarin pun yang kami sampaikan ke Komisi 1 itu melalui perwakilannya, itu memang kita sampaikan kita mendukung secara full karena apa yang mereka susun secara legislatifnya ya di DPRD ini, Perda ini buat siapa sih? Buat masyarakat. Masyarakat siapa sih? Di desa. Nah, desa ini kita sebenarnya. Masyarakat di desa itu kita. Nah, alangkah lebih baiknya kita pun memang pada saat penyusunan Perda, keputusan Perbu dan sebagainya, apalagi yang kaitan dengan infrastruktur ataupun apapun pembangunan masyarakat desa, ini ada baiknya kita dilibatkan dan bukan hanya jadi penonton. Catatannya di situ, kita memang terlibat, kita siap untuk diundang sebagai acuan, dimintai pandangan dan lain sebagainya, sehingga pada saat memang penentuan perdanya ini pun nanti runtutan ke bawah ini kan produk hukum yang kita keluarkan pun ada. Produk hukum apa? Ya Perdes. BPD itu wajib membuat Perdes. Ya. Ada 5 wajib Perdes BPD atau di desa. Ya itu sih bukan produk yang memang diciptakan oleh BPD, itu sudah lumrah lah, udah umum. Ada RJPMdes, ada RKPdes, ada APBdes dan lain sebagainya lah. Itu tidak bisa disampaikan bahwa itu produk hukum BPD, bukan. Produk hukum BPD ini sampai hari ini, kalau saya mungkin anggaplah saya masih belum semua ya 183 desa, tapi kalau rata-rata saya tanya BPD di 183 desa se-Kabupaten Purwakarta, hampir rata-rata belum ada yang sampai rilis, sampai sah mengeluarkan produk hukum murni BPD gitu. Betul. Ya salah satunya kan kalau bicara supply ataupun peningkatan PAD ya, ini kan juga perlu ada Perdes tentang PAD. Nah ini yang sama-sama harus, kalau kita mau pembangunan ini merata dengan adanya anggaran dana desa yang desa A cuma sekian, desa B cuma sekian, bisa nggak sih PAD-nya kita tingkatkan? Nah Perdes PAD ini yang harus kita buat. Dan mungkin ada beberapa desa yang sudah mulai merumuskan, tapi sampai saat ini memang belum sampai rilis. Ada beberapa yang termasuk kami pun di Desa Cibening kemarin sempat juga dari 2023 kalau nggak salah, saya sempat merumuskan rancangan Perdes tentang PAD-nya, sempat ada, tapi sampai sekarang itu belum sempat. Ya, ini juga jadi PR pemerintah kabupaten kota ya, kabupaten maupun kota. Kan tadi diutarakan sama Kang Robi bahwa peranan masyarakat, peranan asosiasi di dalam pembentukan produk hukum tuh setidaknya harus terlibat. Contoh kan perda ini kan peraturan daerah yang mengatur tatanan kan gitu. Tatanan itu siapa yang harus mematuhi itu? Tentunya kan masyarakat. Betul. Masyarakat di sini tidak terlepas daripada masyarakat desa. Betul. Kan gitu. Padahal di dalam aturan tentang pembuatan produk hukum itu mau perda mau perkada ya, itu ada di situ dituangkan bahwa peran serta masyarakat bisa disampaikan dengan rapat dengar pendapat, seminar, diskusi, itu di ruang itu harusnya bisa. Ada. Harusnya. Dan itu diatur oleh undang-undang. Nah, cuman ini juga kita kasih bahan masukan ya sama legislatif, terutama di DPRD, bahwa jangan ragu-ragu Anda itu membuka ruang itu. Iya. Karena kan yang usernya peraturan daerah itu masyarakat. Masyarakat, betul. Sementara kan masyarakat tidak tahu ini tuh mengatur apa sih, peraturan tentang apa sih, dan manfaatnya kemana sih gitu. Ya kan? Iya. Nah ini juga salah satu bentuk masih ada titik kelemahan lah. Betul. Dalam pembuatan produk hukum di daerah. Nah begitupun turunannya ada di Perdes nih ceritanya, ya kan? Betul. Memang belum ada peraturan desa yang betul-betul natural, bukan yang umum nih. Iya. Ya kan? Nah, kalau saya boleh beri masukan, kan fungsi BPD ini seperti legislatif lah. Kan ada peraturan daerah yang lahir dari eksekutif, dari pemerintahnya, atau yang lahir dari legislatifnya. Nah, inovasi-inovasi ini saya harap Apedas memberikan warna nih. Contohnya Desa Bungur Sari ternyata ada potensi pendapatan asli desa. Yeah. Kan itu. Betul. Sementara dalam membuat perda itu kan rangkaiannya harus dimusyawarahkan desa dulu. Potensi apa nih yang akan dibahas, ya kan? Potensi apa yang akan menjadi salah satu pendapatan asli desa. Nah, itu
yang saya yang saya ketahui dari beberapa desa memang belum ada yang betul-betul apa ya lahir dari BPD itu sendirilah kan gitu ya. Nah, inisiasi nih sama Apednas supaya mendorong daerah itu gitu. Jadi